kasus 2 sebagai coach adalah Pak Arlin, sebagai murid atau coach adalah Bu Puji Rahayu, sebagai pengamat adalah saya sendiri, Pak Yohanes. Kasus 2 bercerita tentang seorang murid jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Kami berikan waktu untuk menanggapi kasus 2. Dipersilakan untuk coach dan Kuci melakukan. Dipersilakan. Selamat siang. Permisi Pak Harlin. Siang. Oh iya. Hari ini kita akan berbincang, mungkin Bapak meminta waktu kamu sedikit lama. Kamu tidak apa-apa kan? Iya Pak. Beberapa hari ini Bapak melihat kamu sepertinya mempunyai beberapa hal untuk dipikirkan, sehingga kamu tidak semangat di dalam kelas. Maaf Pak. Saya memang ingin membagi masalah saya dengan seseorang yang bersedia mendengarkan. Terima kasih Pak, sudah mau membantu saya ingin mendengarkan masalah saya. Oh iya, jadi Puji, apa yang bisa Bapak dengarkan hari ini dan apa yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak Arlin. Terus, ada lagi? Saya masih bingung. Kenapa saya merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh seorang guru tertentu, Pak? Coba kamu ceritakan sama Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini sehingga kamu merasa diperlakukan tidak adil. Saya merasa tidak nyaman di satu pelajaran, Pak. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pelajaran apa? Bahasa Inggris, Pak. Apa yang membuat kamu merasa tidak diperlakukan dengan adil? Saya merasa tidak diberi nilai dengan adil, Pak, oleh ibu tersebut. Karena saya tidak mengikuti les privatnya. Coba kamu jelaskan ke Bapak bagaimana detail permasalahannya sehingga kamu merasa seperti itu. Iya, Pak. Awalnya, ibu guru tersebut membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika ibu guru tersebut sering menyindir saya yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan, saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Teman-teman saya yang mengikuti les ibu guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, jadi kamu merasa karena kamu tidak ikut les privatnya, sehingga nilai kamu tidak bagus. Dan kamu merasa beliau memberikan nilai bagus hanya berdasarkan mereka yang mau mengikuti les privatnya. Iya, Pak. Karena saya harus membantu ibu saya di sore hari. Dan saya tidak memiliki biaya untuk privat. Oke.
Bapak mau tahu, selama ini apa yang biasa kamu lakukan untuk kamu bisa mendapatkan nilai bagus di pelajaran lain tanpa melakukan privat? Saya harus merasa nyaman mengikuti pelajaran. Saya biasa mencatat hal-hal penting yang dikatakan guru di buku saya. Lalu saya belajar bersama teman-teman. Saya memakai metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama suatu untuk hafalan tertentu. Seperti contohnya itu, Pak, nama-nama unsur dalam pelajaran kimia yang menurut saya lebih susah daripada bahasa Inggris. Ya, selain itu ada lagi yang membuat kamu mendapat nilai bagus. Saya itu lebih paham apabila saya belajar dengan praktek. Lalu saya belajar rutin walaupun tidak lama. Dan saya harus mengerti pelajaran tersebut dan bukan menghafalkannya. Ya, apakah kamu melakukan hal tersebut dalam pelajaran bahasa Inggris? Sepertinya belum saya lakukan, Pak, karena kebanyakan dalam bahasa Inggris itu cuma kosakata asing, jadi saya merasa menghafal akan lebih cepat dalam pelajaran bahasa Inggris, Pak. Iya, kalau boleh Bapak simpulkan, kamu tidak nyaman belajar bahasa Inggris karena kamu merasa ibu guru tersebut tidak adil dalam memberikan nilai karena kamu tidak mengikuti les privatnya dan kamu belum menanyakan hal ini pada beliau secara langsung dan menjelaskan alasan kamu tidak mengikuti lesnya. Kamu juga tidak banyak melakukan praktek dalam bertanya sama ibu guru atau teman kamu. Lebih banyak kamu itu lebih banyak menghafal pelajarannya dibanding untuk mengerti. Oh iya, Pak, betul. Sepertinya begitu. Oke, berarti ini kamu sudah tahu ya, kenapa kamu merasa tidak cocok saat pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Terus, ada lagi tidak yang kamu pikir jadi hambatan kamu dalam pelajaran tersebut? Sepertinya tidak ada, Pak. Hanya mungkin sayanya saja yang kurang mengerti caranya agar maksimal dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa solusi yang bisa kamu pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Banyak hal setelah perbincangan dengan Bapak dalam pemikiran saya ini yang harus saya urutkan satu persatu penyelesaiannya. Nah, dari yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang membuat kamu jadi prioritas utama? Pertama, saya akan menanyakan pada ibu guru tersebut, kenapa nilai saya lebih rendah dari teman-teman lain. Lalu, saya akan menyatakan alasan saya tidak ikut les privatnya. Kemudian, saya berdiskusi dengan ibu guru bagaimana saya agar lebih memahami pelajarannya dan apakah ada jalan buat saya pribadi selain les privatnya yang beliau tawarkan agar saya dapat lebih mendalami pelajaran bahasa Inggris. Oke, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang dapat kamu lakukan untuk pembelajaran sendiri? Saya juga berusaha merasa nyaman mengikuti pelajaran, terutama di bahasa Inggris ini, Pak. Saya harus mencatat hal-hal penting yang dikatakan guru di buku saya, lalu saya belajar bersama teman-teman terkait materi yang belum terlalu saya pahami atau yang saya belum dapatkan di kelas yang sudah mereka dapatkan dalam les private tersebut.
Saya akan memakai metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu untuk hafalan tertentu, seperti bagaimana menghafal kelompok kata yang merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris. Nah, ini menarik buat Bapak. Bagaimana dengan langkah lain yang kamu sebutkan sebelumnya? Oh iya, Pak. Saya merasa menemukan solusi yang harus saya terapkan. Saya merasa harus melakukan banyak praktek dalam penggunaan bahasa Inggris dan mencoba lebih memahami dibandingkan menghafalkannya. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu saat nanti dalam pembelajaran bahasa Inggris? Iya, Pak. Dengan melatih kekuatan potensi diri saya berkomunikasi dengan guru tersebut, serta mengubah cara belajar saya, maka saya merasa saya akan bahagia nantinya. Nah, dari diskusi ini, dapat kamu ceritakan kembali apa yang kamu lakukan berikutnya? Iya, Pak. Saya akan terus belajar menemukan kekuatan potensi diri saya dengan melakukan komunikasi yang baik atas permasalahan saya dan mencoba untuk menerapkan gaya belajar yang membuat saya nyaman dan mendapatkan hasil maksimal yang sesuai dengan pelajarannya. Iya, sangat bagus. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dalam perbincangan kita hari ini. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan dalam menjalankan rencana kamu ini? Saya akan menemui ibu guru tersebut, lalu mencoba berkomunikasi tentang masalah nilai saya, hambatan saya dalam pelajaran, dan alasan saya tidak mengikuti les privat, serta solusi lain untuk saya selain les tersebut yang dapat saya lakukan. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Saya rasa saya akan meminta bantuan teman-teman, terutama Yohanes, Pak. Yohanes itu pintar, Pak. Dan juga Bapak sendiri untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya. Kalau untuk Yohanes, kenapa saya meminta bantuan dia? Karena dia juga mengikuti les privat bahasa Inggris tersebut dan memiliki kemampuan berbicara dan menulis dengan baik dalam bahasa Inggris. Dan dia akan membantu saya merefleksi komunikasi saya, serta membantu saya dalam mempraktikkan pelajaran bahasa Inggris lebih baik lagi. Nah, ini Bapak sangat senang dengan ide-ide kamu. Bapak yakin kamu pasti bisa. Terima kasih banyak, Pak, atas obrolan hari ini. Saya merasa saya mendapatkan solusi atas masalah saya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah cerita yang ditampilkan dalam kasus 2, di mana Pak Arin sebagai coach dan Bu Puji Rahayu adalah sebagai coachee dalam pembelajaran coaching model Tirta. Tirta ini sendiri adalah di mana T-nya adalah menyampaikan tujuan coaching. Tadi sangat tepat sudah ditunjukkan dalam dialog di mana coach berbicara, membuat pertanyaan, apa yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini. Kemudian ada lagi diskusi dari coachee, yaitu ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, ini adalah tujuan daripada diskusi ini, memecahkan permasalahan dari coaching. Kemudian untuk I dari Tirta adalah identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Nah, itu juga sangat tepat ditunjukkan dalam dialog, di mana coach tadi bilang, coba jelaskan ke Bapak detail permasalahannya. Kemudian
coach juga bilang, apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa mendapatkan nilai bagus? Nah, selain itu ada lagi, nah itu coachnya bilang begitu tadi, itu menunjukkan identifikasi dari proses coaching. Kemudian Tirta R-nya adalah rencana aksi, di mana rencana aksi itu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu juga sangat tepat, sudah ditunjukkan dalam dialog, yang dimana coach tadi bilang, hal mana yang jadi prioritas utama? Pertanyaan coach lagi, kira-kira ada hal lain yang dapat kamu lakukan untuk belajar sendiri? Nah, kemudian pertanyaan yang coach buat lagi, dari diskusi ini, ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan. Nah, itu semuanya adalah pertanyaan yang dibuat oleh coach untuk menuntun Uci menjalani model cerita di rencana aksi. Kemudian di tanggung jawab dari Tirta, TA-nya ya yang terakhir itu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, di mana pertanyaan yang coach buat adalah, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kemudian coachnya juga memberikan pertanyaan, siapa yang dapat membantu kamu menjalankan komitmen? Nah, itu semua sangat tepat menjadi pertanyaan di model Tirta di tanggung jawab. Demikian sebagai pengamat saya sudah menyatakan tepat untuk kasus 2.